Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fact Teknisi. Nah, kali ini saya mau share cara pasang CCTV merek SPC Superlight 5 megapiksel yang akan saya pasang di sebuah masjid yang berada di daerah Mojokerto. Nah, kalau kalian tahu lokasi masjid ini bisa komen di bawah guys. Oke, untuk CCTV ini akan saya pasang di 8 titik pada sebuah masjid di lantai 1. Nah, ini menggunakan DVR dengan 8 channel guys. Oke, seperti apa? Mari kita ikuti terus videonya. Nah, sebelum kita pasang, kita harus tentukan dulu untuk titik dari kameranya. Nah, ini salah satu tim saya lagi memasang yang sudah ditandai di sebuah titik di pojok di teras masjid guys. Kalian harus tandai di mana yang nantinya dipasang kamera. Usahakan kamera tidak terlalu menonjol lokasinya agar tidak mudah dideteksi dan juga mempunyai view atau jangkauan penglihatan yang luas seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari luar masjidnya seperti ini guys. Nah, ini berada di depan waduk. Nah, ini kalau teman-teman tahu waduknya apa bisa komen di bawah. Oke, untuk spesifikasi dari kameranya sendiri, di sini ada indoor dan outdoor ya. Nah, ini yang outdoor seperti ini. Nah, ini kamera SPC yang outdoor. Jadi bentuknya berbeda dengan yang indoor guys. Ini kalau kita cek tampilannya seperti ini ya. Ini untuk SPC 5 megapiksel yang outdoor, sedangkan untuk yang indoor dia berbentuk dome atau bulat. Dia lebih mudah atau bisa dipasang secara vertikal maupun horizontal di plafon ataupun di dinding juga bisa. Nanti tinggal disesuaikan saja orientasinya. Nah, ini bentuk tampilan kameranya untuk yang indoor seperti ini guys. Sebenarnya sama saja, bisa diarahkan ke segala arah baik indoor maupun outdoor, tapi yang indoor ini cenderung lebih mudah dalam proses setting orientasinya atau penyesuaian dari angle kameranya seperti itu. Nah, ini ada 2 kabel seperti ini, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara pemasangannya agar bisa lebih bagus dan rapi seperti itu. Nah, yang perlu kalian siapkan peralatannya yaitu konektor BNC seperti ini. Ini ada male dan juga female ya. Female-nya dari kamera CCTV, kemudian kabel RJ59. Ini kemudian DVR. Nah, ini kabel RJ59 nya ya. Ini kabel koaksial yang sudah gandeng jadi satu dengan kabel listrik DC 12 volt. Nah, seperti ini tampilan kabelnya. Kemudian power supply itu 12 volt. Nah, ini nanti kita pasang langsung ke kamera untuk yang kabel koaksial seperti itu. Oke, langsung aja kita langsung ke tutorialnya guys. Nah, ini untuk pemasangan kameranya sendiri, usahakan titiknya bisa dijangkau ketika ada maintenance atau apa, tapi paling tidak sedikit tersembunyi atau tidak mudah diketahui oleh orang umum. Nah, ini untuk yang di indoor, kita pasang di depan imam ya, di depan imaman ya, mihrabnya, agar bisa shoot ke jamaah. Nah, ini untuk pemasangannya ada jack DC. Ini yang terhubung ke konektor kamera. Ini kabel RJ59-nya, kabel koaksial dan juga kabel DC. Nah, ini konektornya tinggal kita pasang ke sini guys. Oke, pemasangannya seperti apa? Langsung aja kita simak. Oke, pertama kita kupas dulu kulit atau pelindung dari kabelnya. Di sini kita pisahkan antara kabel koaksial dan juga kabel DC-nya. Nah, untuk kabel koaksial kupas seperti ini guys. Jadi ada serabut kabel aluminium dan juga ada tembaga tunggal yang ada di tengahnya. Ini kalian buka seperti ini. Sedikit dipanjangkan untuk kabel aluminiumnya. Kemudian ambil konektor BNC-nya. Nah, kita buka dulu. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, biarkan serabut dari kabel aluminium langsung terkonek dengan konektornya seperti ini. Usahakan rapat dan tidak longgar. Dan tembaga dari ujung kabel koaksial masuk ke konektornya.
Nah, ini tinggal kita kencangkan aja guys, seperti ini. Nah, ini kalau sudah kencang baru bisa kita pasang untuk cek DC-nya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bisa pasang untuk jack DC-nya. Ini kabel yang satunya, ini kita longgarkan sedikit biar lebih mudah. Kemudian kita kupas sedikit lebih pendek ya, karena di sini nanti akan teraliri arus listrik DC 12 volt. Nah, ini kita kupas. Ada kabel merah dan juga ada kabel hitam. Ini fungsinya untuk pembeda dari polaritasnya. Yang warna merah adalah kutub positif dan warna hitam juga kutub sebaliknya atau kutub negatif. Nah, di konektornya sudah terdapat petunjuk antara plus dan juga minusnya. Tinggal kita sesuaikan saja pemasangannya di kabelnya. Untuk merah ke positif dan hitam ke negatif ya, jangan lupa guys. Seperti itu. Oke, langsung aja kita eksekusi. Langsung kita tancapkan seperti ini. Kemudian kita kencangkan baut yang ada di konektornya. Usahakan pemasangan rapat dan juga nggak mudah lepas. Nah, setelah ini baru kita bisa rapikan guys. Setelah semua terpasang, baik konektor DC maupun konektor BNC-nya, baru bisa kita tancapkan ke konektor di kameranya guys. Nah, usahakan rapat dan tidak ada longgar di konektornya. Usahakan juga kabelnya rapi, nggak ada serabut atau kabel yang mengelupas, karena itu nanti akan menjadi konsleting listrik. Dan karena ini harus DC, ketika konsleting listrik dia nggak akan bisa menyala untuk kameranya. Nah, setelah ini baru kita bisa rapikan menggunakan solatip listrik seperti ini guys. Nah, ini untuk semua titik sudah saya pasang. Salah satunya ada di parkiran sana. Nah, kabelnya di sini ya. Nah, itu juga ada di pojok situ. Kabelnya juga ke sini. Nah, ini saya sembunyikan untuk kabelnya biar tidak bisa diakses atau dengan mudah terlihat oleh masyarakat. Kemudian dia masuk ke paralon biar lebih aman dari cuaca dan juga hewan tikus misalkan ya, biar nggak cepat rusak. Kemudian itu juga ada di satu kamera di bawah yang masuk ke paralon juga. Nah, itu masuk ke sana, ke belakang. Nah, setelah kabelnya dinilai cukup aman agar bisa diakses, juga ini bisa diatur, diklem atau ditis ya ke kabel atau di pojok ruangan biar lebih rapi. Nah, ini semua kabel dari kamera nantinya akan masuk ke DVR di sini. Nah, DVR itu yang hitam, kemudian power supply-nya yang di bawah itu yang menyuplai listrik 12 volt. Di situ saya menggunakan power supply 12 volt 10 ampere. Nah, itu untuk DVR-nya di bagian atas yang warna hitam. Tadi kabelnya dikupas, dibelah dua, dipisahkan antara listrik dan juga kamera. Yang kabel koaksial dia masuk ke DVR dan yang kabel DC dia masuk ke power supply. Kemudian untuk VGA dari DVR bisa kita sambungkan ke monitor seperti ini guys. Nah, setelah semua menyala seperti ini ada 8 titik. Ini tinggal satu yang belum terpasang di sini. Nah, ini untuk yang di bagian luar. Nah, itu sudah menyala ya di kamera yang tadi mati. Nah, ini beberapa ruangan yang belum disetting. Ini tinggal kita sesuaikan aja nanti untuk arahnya. Nah, ini masih disetting nih, yang ini masih baru nyala. Ini masih diatur untuk posisinya. Ini di parkiran. Ini parkiran nanti dinilai kurang ke bawah, tinggal kita arahkan ke bawah saja. Usahakan kameranya jangan menghadap ke lampu secara langsung, karena itu akan mengganggu dari view-nya sendiri seperti itu. Nah, sedangkan untuk settingannya sendiri, teman-teman nggak usah setting khusus di aplikasinya. Jadi ketika kamera itu menyala, otomatis monitor akan menampilkan view yang ditangkap oleh kamera seperti ini guys. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir kameranya nggak bisa nyala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.